Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat ke-18. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberi kepada kita jatah umur, jatah usia, yang otomatis Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas amal ibadah kita kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah Jumat termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan ke salah satu masjid di antara masjid atau di antara rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridotan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, illa kana khutwatahu, kecuali di antara dua langkahnya itu takhuttu khati'atan, akan menghapus kesalahan, wal ukhra, dan satu langkah lagi tarfa'u darajah, akan mengangkat derajatnya. Oleh karenanya mudah-mudahan Jumat yang kita laksanakan menjadi kafarah, penggugur dosa di antara dua Jumat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, umur manusia secara garis besar terbagi kepada tiga. Ada yang disebut dengan umur biologis. Umur biologis ini adalah hak prerogatif Allah. Allah akan memberi jatah usia pada kita berapa tahun, itu merupakan hak Allah. Sehingga di dalam salah satu ayat Allah menyebutkan, Allahu khalaqakum thumma yatawaffakum, Allah yang telah menciptakan kalian, lalu Allah lah yang akan mewafatkan kalian. Oleh karenanya umur biologis ini merupakan hak prerogatif Allah, dan kita jangan aneh kalau ada manusia yang baru lahir beberapa hari sudah Allah panggil, karena itu hak prerogatif Allah. Atau ada orang yang usianya panjang, itu juga merupakan hak Allah. Sehingga di dalam salah satu ayat disebutkan, wa minkum man yutawaffa, di antara kalian itu ada yang diwafatkan. Di dalam tafsir dijelaskan qabla bulughil aqli, sebelum akalnya sempurna. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, di antara kalian juga ada yang dihantarkan sampai usia senja, sampai usia pikun. Sehingga ini merupakan hak prerogatif Allah. Kemudian umur yang kedua adalah umur kronologis. Umur kronologis ini adalah umur yang menggambarkan kualitas kesehatan seseorang. Dan umur kronologis ini, untuk menjaganya kita harus menjaga tiga pola. Yang pertama adalah pola makan. Ketika kita tidak bisa menjaga pola makan, maka akan berakibat terhadap kesehatan kita. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup juga merupakan umur kronologis yang dapat menjaga kualitas kesehatan manusia. Ketika kita jarang berolahraga, jarang menjaga kualitas hidup dengan cara kita berolahraga dan lain sebagainya, maka akan berakibat terhadap kesehatan kita.
Yang ketiga adalah pola berpikir. Pola berpikir juga dapat berakibat terhadap kesehatan seseorang. Ketika seseorang banyak berpikir, terlalu mendalam berpikir, itu akan berdampak terhadap kesehatan. Oleh karenanya, umur kronologis ini adalah merupakan yang harus kita jaga, yaitu diantara menjaga pola makan, pola hidup, dan pola berpikir. Kemudian umur yang ketiga adalah umur untuk beramal. Kalau umur untuk beramal ini merupakan hak prerogatif kita, mau diisi dengan apa? Umur yang telah Allah berikan, usia yang Allah berikan pada kita. Apakah mau diisi dengan taat atau mau diisi dengan maksiat? Oleh karenanya, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang saya baca di mukadimah tadi, Allah menyerukan pada kita dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod, hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah dia persiapkan, ligod, untuk menghadapi hari esok, hari akhirat. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita, silahkan mau diisi dengan apa dan kamu mau membawa apa ke hadapan Allah SWT. Oleh karenanya Allah sekali lagi mengingatkan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Seolah lapad ini merupakan berita, tapi ini merupakan tuntutan kepada kita. Silahkan mau hidup bagaimanapun, Allah itu maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, waktu yang kita lalui itu di dalam salah satu ungkapan mengatakan, ana khalqun jadid, aku ini merupakan waktu yang baru, wa ala amalika syahid, dan aku akan menjadi saksi terhadap amalmu. Fa'amal fiyya khairan, maka waktu itu seolah-olah mengatakan pada kita, lakukan kebaikan untukku. Asyhadu laka bihi ghad, yang aku akan menjadi saksi untukmu esok hari. Fa inni law qad madaitu lam tarani abadan, sebab jikalah aku berlalu engkau tidak akan bertemu denganku lagi selamanya. Artinya waktu yang kita lalui ini terus berjalan sampai Allah mengatakan, kembalilah kamu kepadaku, sampai termasuk kepada perbatasan yang disebut dengan ajal. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kalau sudah sampai ajalnya tidak akan dinantikan dan tidak akan dipercepat. Artinya waktu itu akan mengubah kondisi fisik dan psikis kita. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-54 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian ke bumi ini min dhafin, dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, lalu setelah lemah Allah menjadikan kamu kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah, setelah kuat Allah menjadikan kamu lemah dan beruban. Dalam arti waktu yang kita lalui ini akan mengubah kondisi fisik dan psikis kita. Saya yakin pada hari ini ada orang yang baru bisa duduk, dan hari ini ada orang yang sudah tidak bisa duduk. Ada orang yang baru bisa berdiri dan ada orang yang sudah tidak bisa berdiri. Ada orang yang baru lahir dan ada orang yang sudah habis masa hidupnya. Oleh karenanya, mengapa Allah memerintahkan kepada kita
untuk ingat, memperhatikan terhadap waktu. Wal asri, artinya perhatikan waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Rugi kalau waktu yang dilalui oleh kita ini tidak diisi dengan amal soleh. Sebab Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak akan pernah rugi itu adalah orang yang senantiasa mengisi waktunya itu dengan keimanan, dengan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak akan pernah rugi. Meskipun kondisi fisik akan berubah karena merupakan fitrah manusia, tapi kita akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar di sisi Allah SWT kelak, yaitu surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita, sehingga waktu yang kita lalui, waktu yang kita jalani ini harus senantiasa kita isi dengan keimanan dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan Allah yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.